Mimpi memiliki rumah, dulu terasa nyata, kini seolah fata morgana. Setiap tahun, harga rumah terus melonjak gila-gilaan, jauh meninggalkan gaji Anda. Apakah ini takdir? Atau ada fakta tersembunyi di balik krisis yang membuat hunian semakin tak terjangkau? Bersiaplah, karena kita akan membongkarnya di video ini. Selamat datang Boleh Tahu Channel. Sudah bukan rahasia lagi. Membeli rumah kini menjadi tantangan terbesar bagi banyak orang, terutama generasi muda. Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi menjadi krisis perumahan. Banyak yang bertanya, kenapa ini terjadi? Siapa yang diuntungkan? Dan apakah kita masih punya harapan? Di video ini, kita akan bedah tuntas akar permasalahannya. Kita akan menyelami. Pertama, realita mengerikan harga rumah. Kedua, dalang-dalang di balik kenaikan ini. Ketiga, belajar dari krisis perumahan di negara lain. Dan terakhir, apa masa depan perumahan dan harapan untuk Anda? Mari kita mulai. Dulu, mungkin orang tua kita bisa membeli rumah dengan gaji beberapa tahun saja. Tapi kini, post dramatis data menunjukkan, rata-rata kenaikan harga properti di kota-kota besar bisa mencapai 10-15 per tahun. Sementara kenaikan gaji mungkin hanya 5-7. Ini menciptakan jurang yang makin lebar antara impian dan realita memiliki hunian. Mayoritas generasi milenial dan Gen Z merasa mustahil memiliki rumah tanpa bantuan orang tua. Siapa sebenarnya dalang di balik kenaikan gila-gilaan ini? Pertama, investasi properti sebagai aset. Para investor besar, baik individu maupun korporasi, memborong properti bukan untuk ditinggali, tapi untuk nilai investasinya. Ini menciptakan kelangkaan semu. Kedua, urbanisasi yang masif, membuat permintaan di kota besar tak terbendung. Ketiga, spekulasi pasar, di mana pihak tertentu menahan suplai atau memainkan harga. Keempat, inflasi properti yang didorong oleh kebijakan moneter dan biaya material bangunan. Di beberapa kota metropolitan dunia, lebih dari 30% properti baru dibeli sebagai investasi, bukan sebagai tempat tinggal utama. Fenomena ini bukan cuma di Indonesia. Kota-kota seperti Vancouver, London, Sydney, bahkan New York, telah menghadapi krisis perumahan yang akut. Mereka berjuang dengan masalah yang sama, pasokan terbatas, permintaan tinggi, dan dominasi investor. Beberapa negara mencoba solusi seperti pajak properti kosong, pembatasan kepemilikan asing, atau program perumahan sosial skala besar. Namun, hasilnya beragam, menunjukkan kompleksitas masalah ini. Di London, rata-rata harga rumah adalah 14 kali lipat dari rata-rata pendapatan tahunan warganya. Dampak dari krisis ini sangat nyata. Meningkatnya jumlah tunawisma, stres sosial, dan makin sulitnya keluarga muda untuk membangun masa depan. Apakah kita ditakdirkan untuk menyewa selamanya? Sebuah survei menemukan 7 dari 10 pemuda merasa pesimis bisa memiliki rumah pribadi di masa depan. Namun, tidak semua suram. Ada inovasi dalam konsep perumahan, seperti perumahan modular, konsep co-living, hingga teknologi konstruksi yang lebih murah. Pemerintah juga mulai didesak untuk intervensi lebih kuat. Masa depan perumahan mungkin bukan lagi sekadar rumah tapak, tapi hunian yang terjangkau dan berkelanjutan. Jika Anda merasakan langsung dampak krisis perumahan ini dan merasa video ini membuka wawasan, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Boleh Tahu untuk fakta-fakta mengejutkan lainnya. Jadi, harga rumah yang tak terjangkau ini adalah masalah kompleks global. Didorong oleh investasi properti, urbanisasi, dan inflasi. Ini bukan hanya masalah Anda, tapi masalah kita semua. Namun, dengan pemahaman yang lebih baik dan inovasi, kita bisa mencari solusi perumahan yang lebih baik di masa depan. Bagaimana pendapat Anda tentang krisis perumahan ini? Apakah Anda punya pengalaman pahit saat mencari rumah? Bagikan cerita Anda di kolom komentar. Dan untuk memahami lebih dalam tentang ekonomi yang mempengaruhi hidup kita, tonton juga video saya tentang game over buat 20 per Ju 2 di sini.